Ketika mendengar nama Jepang, apa yang kalian pikirkan? Yakuza? Honda? Atau Seiko Matsushita? Selain terkenal karena teknologinya, negara Jepang juga menyimpan banyak cerita rakyat yang sangat melegenda di beberapa kalangan di sana. Salah satunya yokai. Kenyataannya banyak legenda urban Jepang telah menjelma menjadi film atau serial televisi internasional. Yokai, hantu klasik yang dikenal menciptakan kekacauan, adalah salah satu yang paling terkenal. Yokai datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Makhluk gaib ini diklasifikasikan sebagai hantu atau setan dalam masyarakat Jepang. Seberapa besar pengaruh entitas ini terhadap kehidupan sehari-hari orang Jepang? Dan apa sebenarnya perilaku hantu ini? Yokai sering digambarkan sebagai karakter jahat yang mendatangkan malapetaka pada umat manusia di zaman kuno. Meski begitu, ini tidak berarti bahwa semua yokai digambarkan secara negatif. Ada beberapa referensi tentang yokai ini dalam literatur Jepang. Banyak penulis dan pelukis Jepang mendeskripsikan bentuk dan tampilan yokai. Yokai yang diterjemahkan sebagai penampakan aneh adalah hantu, setan, dan roh supernatural Jepang. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari binatang yang tidak bersalah hingga wanita pengembara. Belum lagi sandal kayu, lampu, dan bahkan payung. Sementara beberapa monster sangat mengerikan. Banyak yang hanya diketahui menyebabkan kerusakan, dan beberapa bahkan dianggap membawa keberuntungan. Yokai telah lama menjadi sumber cerita menakutkan di Jepang. Dan mereka sering digambarkan dalam sastra dan seni dengan tambahan-tambahan yang direncanakan di masa depan. Tidak diketahui kapan orang Jepang pertama kali mengenal makhluk misterius ini. Namun ada tulisan tentang spesies ini sepanjang zaman Edo. Kehadiran atau penampakan hantu ini sering digambarkan dalam lukisan dan buku cerita di zaman Edo. Seiken Toriyama adalah seniman periode Edo terkenal yang sering menulis tentang hantu-hantu ini. Asal-usul hantu ini sebenarnya agak tidak biasa, mulai dari bermukim di rawa-rawa, sungai, dan gunung, dan berlanjut mengikuti individu-individu yang akan diganggu. Banyak gulungan yang menggambarkan hantu atau makhluk gaib dalam berbagai bentuk ditemukan selama periode Edo. Mulai dari bentuk manusia namun berbadan ular, ada manusia berbulu raksasa yang hidup di pepohonan, serta varietas tradisional lainnya. Kisah paling terkenal tentang makhluk ini adalah Ino Mononoke Roku, yaitu tentang seorang anak yang berjuang dan bertualang melawan yokai di kota Miyoshi selama 30 hari. Kisah itu diterima dengan sangat baik di khalayak masyarakat sana, sehingga pemerintah Jepang mendirikan museum untuk mengingatnya. Pembukaan museum hantu ini mendapatkan dukungan dari pemerintah budaya hingga ahli etnologi di Jepang. Saat ini di museum ini memiliki sekitar 6.000 koleksi, termasuk di dalamnya berupa lukisan gulung tentang cerita tradisional terkenal, artefak, dan juga seni instalasi modern. Beberapa karakter yokai yang sangat terkenal diantaranya adalah Tengu. Tengu adalah salah satu jenis yokai Jepang yang paling terkenal. Makhluk ini sering dikaitkan dengan kisah roh gunung dan penghuni hutan. Tengu memiliki penampilan yang khas. Dia berhidung panjang dan wajahnya berwarna merah. Nama Tengu dipakai untuk beberapa hewan yang dibawa ke Jepang pada zaman dulu. Roku Rokubi.
Yokai yang satu ini cukup terkenal di Jepang karena sering muncul dalam karya sastra dan esai klasik. Jangan tertipu pada penampilannya yang tampak seperti manusia. Aslinya makhluk ini memiliki bentuk yang menakutkan dan leher yang sangat panjang. Selain dikatakan sebagai makhluk mistis, Rokurokubi juga digambarkan sebagai penyakit aneh. Terdapat dokumen yang menuliskan bahwa pernah ada pria yang memiliki leher panjang pada tahun 1810. Zashiki Warashi. Yokai ini digambarkan sebagai orang iseng nakal yang menyerupai anak manusia. Legendanya sudah terkenal di sepanjang wilayah Jepang. Tidak seperti hantu dan makhluk mistis lainnya, memiliki Zashiki Warashi di rumah adalah sebuah berkah. Makhluk ini dipercaya mengundang keberuntungan. Sebaliknya, jika Zashiki Warashi menghilang dari tempat tinggal, kemalangan mungkin akan menimpa pemilik rumah.